warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati dengan NIM H05230773 dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa arti kepemimpinan bagi generasi Z. Nah, arti kepemimpinan bagi generasi Z yang lahir sekitar tahun 1995 sampai 2010 cukup berbeda dibanding generasi sebelumnya karena mereka tumbuh di era digital, perubahan sosial cepat, dan lingkungan global yang sangat berhubung. Berikut ada beberapa arti atau makna kepemimpinan bagi Gen Z, terkhususnya kepada kami mahasiswa yang kelahiran 2004. Yang pertama yaitu kepemimpinan, yaitu kolaborasi bukan hanya instruksi. Jadi Gen Z cenderung melihat pemimpin bukan sebagai bos yang hanya memberi perintah, tetapi sebagai fasilitator yang mengajak kerjasama. Mereka menghargai pemimpin yang mau mendengar, terbuka terhadap ide, dan tidak kaku dengan hierarki. Kemudian yang kedua itu kepemimpinan sebagai inspirasi, bukan sekedar otoritas. Nah, bagi Gen Z, seorang pemimpin dihormati karena mampu memberi contoh nyata, bukan hanya jabatan. Mereka lebih mudah mengikuti pemimpin yang wal-detal atau selaras antara ucapan dan tindakan. Tidak hanya pintar untuk berkata-kata, tetapi dia juga mampu menunjukkan tindakan secara nyata. Kemudian yang ketiga itu kepemimpinan identik dengan inklusivitas. Jadi Gen Z ini sangat peduli keberagaman atau gender, budaya, latar belakang. Bagi mereka, pemimpin ideal adalah yang mampu merangkul semua orang, menghargai perbedaan, dan menciptakan lingkungan kerja atau komunitas aman. Dan keempat itu ada kepemimpinan berarti adaptif dan inovatif. Nah, karena terbiasa dengan teknologi dan perubahan cepat, Gen Z menilai kepemimpinan sebagai kemampuan beradaptasi, berpikir kreatif, dan membawa solusi baru, bukan terpaku pada cara lama. Dan yang kelima adalah kepemimpinan. Jadi kepemimpinan adalah empati dan kesejahteraan tim. Gen Z lebih mengutamakan well-being. Jadi pemimpin bagi mereka bukan hanya mengajar target, tetapi juga peduli pada kesehatan mental, keseimbangan hidup, dan pertumbuhan individu. Kemudian kepemimpinan yang keenam bagi Gen Z adalah kepemimpinan sebagai kesempatan untuk memberdayakan. Jadi bagi banyak Gen Z, menjadi pemimpin bukan berarti mengontrol, melainkan memberdayakan orang lain agar semakin berkembang, bukan hanya menjadi pemimpin yang monoton. Jadi singkatnya begini, kepemimpinan bagi Gen Z adalah kemampuan untuk menginspirasi, mengkolaborasi, dan memberdayakan dengan empati dan keberanian menghadapi perubahan. Jadi ada beberapa contoh nyata gaya kepemimpinan yang cocok untuk Gen Z, baik di sekolah maupun kampus dan dunia kerja. Yang pertama yaitu contoh di sekolah. Jadi seorang ketua OSIS yang bukan hanya mengatur acara sekolah, tapi juga membuka forum diskusi terbuka di media sosial sekolah. Ia mengajak siswa lain memberi ide lewat polling Instagram misal, dan sebelum membuat keputusan kegiatan. Nah, makna untuk Gen Z ini itu pemimpin dianggap mendengar suara mayoritas, transparan, dan melibatkan semua pihak. Kemudian contoh kedua itu di kampus. Nah,
ketua himpunan mahasiswa yang membentuk project team untuk event, lalu membiarkan setiap tim menentukan konsep kreatif sendiri. Ia memberikan arahan umum dan dukungan sumber daya. Makna untuk Gensi ini yaitu pemimpin bukan pusat ide, tetapi fasilitator yang memberi ruang inovasi. Kemudian contoh di dunia kerja, misal seorang manajer startup yang rutin mengadakan check-in meeting singkat tiap minggu misalnya, bukan hanya untuk progres, tapi juga menanyakan bagaimana perasaan tim, apakah ada hambatan pribadi atau psikologis. Ia juga fleksibel dengan jam kerja selama target itu tercapai. Makna untuk Gensi ini yaitu pemimpin dipandang sebagai mentor yang peduli pada keseimbangan hidup, bukan sekedar atasan yang mengejar target. Kemudian dalam komunitas atau gerakan sosial, contohnya itu pemimpin komunitas lingkungan yang menggerakkan kampanye lewat TikTok misal, kemudian mengajak anak muda membuat konten kreatif tentang mengurangi sampah plastik. Jadi maknanya itu pemimpin yang dekat dengan dunia digital mampu mengemas isu serius dengan cara kreatif akan lebih mudah diikuti. Jadi kesimpulannya itu kepemimpinan bagi Gensi akan dihargai kalau pemimpin mau mendengar, memberi ruang, peduli pada individu, kemudian adaptif dengan teknologi dan memimpin lewat teladan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan melalui video ini tentang apa sih arti kepemimpinan bagi Gensi menurut saya pribadi sebagai mahasiswa, terkhususnya mahasiswa Universitas Sulawesi Barat. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.